Kecelakaan melibatkan truk makin marak terjadi hingga pertengahan November 2024. Kelayakan pengemudi dan armadanya jadi sorotan. Benarkah kecelakaan truk akibat akumulasi dari carut-marut tata kelola angkutan logistik di Indonesia? Belum hilang dalam ingatan betapa tragisnya insiden kecelakaan truk yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti kecelakaan truk tronton di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 pada 11 November 2014 lalu. Truk pengangkut kardus melaju tak terkendali hingga menabrak belasan mobil yang terjebak kemacetan di jalan tol. Telah terjadi kecelakaan, guys. Kondisi belasan mobil bertumpuk dan ringsek tak berwujud. Sedikitnya 28 orang dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. 5 orang diantaranya dirawat intensif. Yang membuat duka lebih dalam adalah tewasnya remaja perempuan berusia 13 tahun. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, pengemudi yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu dianggap lalai saat melaju di jalan tol yang menurun hingga alami gagal pengereman. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Tak hanya faktor kelalaian, perilaku pengemudi truk juga jadi sorotan belakangan ini. Seperti yang terjadi di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Tangerang, Banten, 31 Oktober 2024 lalu. Truk kontainer melaju ugal-ugalan hingga menabrak belasan kendaraan dan melukai sejumlah pengendara. Kejar-kejaran baru berhenti usai truk menabrak pembatas Tugu Adipura di Jalan Veteran Kota Tangerang. Sopir pun babak belur jadi bulan-bulanan warga. Hasil penyelidikan, sopir terindikasi dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Dari data Korlantas Polri hingga 5 November 2024, belasan ribu truk angkut dan tronton terlibat kecelakaan lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan truk disinyalir karena belum terujinya kompetensi sopir angkutan barang. Saya bilang grade-nya ini berbeda-beda. Baik itu skill, attitude, sama knowledge-nya mereka itu sangat-sangat rendah. Ketika mereka dihadapkan sebuah masalah, emergency, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Baik itu tanggung jawab, kemudian antisipasi, itu nggak punya mereka. Mereka hanya belajar tadi yang seperti Mbak katakan, dari naik tingkat, sampai mereka dipercaya atau memaksakan diri menjadi pengemudi. Bukan hanya perilaku pengemudi, masifnya kecelakaan truk angkutan merupakan akumulasi dari carut-marutnya tata kelola angkutan barang di tanah air. Di antaranya persoalan truk odol atau overdimensi dan overload yang tak kunjung selesai. Tindakan razia yang selama ini dilakukan petugas dinilai tak efektif menyelesaikan masalah. Ini persoalannya adalah persoalan muatan lebih. Ya, persoalan tata kelola angkutan logistik itu yang masih carut-marut. Cukup banyak persoalan di sana yang hingga kini belum dibereskan. Dan ini kalau nggak ditangani segera akan terjadi terulang kembali. Tingginya kecelakaan truk angkutan barang bukanlah sekedar angka statistik. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan lewat penegakan hukum yang tegas demi memastikan keselamatan berkendara di jalanan. Tim Liputan melaporkan.